Maka kita bahas judul kajiannya agar nyambung. Judulnya adalah 10 keutamaan perempuan. Kenapa Ustadz bahas perempuan? Karena saya lihat perempuan semua. Ntar kalau bapak-bapak saya robah judulnya 10 keutamaan bapak-bapak. Oleh sebab itu saya nggak pandai ceramah ngalor ngidul kata orang Jawa. Ada semua orang sekali ceramah semua bisa dia bahas. Dari Obama sampai Ahok selesai. Saya hanya bahas 10 ini saja. Yang pertama, nanti kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama, ketika Nabi masuk ke dalam surga, maka kemudian Nabi melihat imra'atan badaratsni. Ada seorang perempuan yang ingin mendahului saya. Ingin melomba saya masuk surga. Maka dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama masuk surga itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan laki-laki. Tapi yang masuk pertama laki, Nabi. Tapi di antara umatnya yang masuk surga pertama adalah perempuan. Dan Nabi bertanya, kamu siapa? Maka perempuan itu menjawab, saya adalah orang yang menyantuni anak yatim. Yang kedua, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, man a'aqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Apakah ustadku? Apakah guruku? Apakah kiaiku? Apakah ayahku? Lalu Nabi mengatakan, ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Your mother, emakmu, ibumu, mbokmu. Saya belum pernah ketemu hadis yang nyuruh ustadmu, ustadmu, ustadmu. Saya manggil anak saya, hai anakku, sini, kamu harus berbakti kepada ayah. Karena nabimu pernah berkata, ayahmu, ayahmu, papamu. Belum ada, tapi ibu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu melakukan 3 yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Melahirkan, mengandung, menyusukan. Kalau ada laki-laki yang pengen dapat 3, cobain nih yang 3. Ngandung, saya kalau disuruh ngandung 9 bulan 10 hari, ambil kelapa diikat. Menyusukan anak, melahirkan anak. Ibu-ibu zaman dulu melahirkan anak bersimbah darah. Nyawa taruhannya. Bukan seperti ibu zaman sekarang, operasi sesar. Melahirkan seperti lahir langsung. Nah, oleh sebab itu maka sayangi ibumu. Lanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam punya bapak seorang yang sangat jahat. Bukan nyembah berhala, malah tukang buat berhala. Namanya siapa? Azar. Namanya Fir'aun dia bilang. Namanya Azar. Nama bapak Nabi Ibrahim Azar. Tapi ibunya seorang yang solihah. Namanya Umailah. Siapa itu Umailah? Ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya? Bapaknya boleh brengsek. Bapaknya boleh jahat. Bapaknya boleh nakal. Tapi kalau ibunya solihah, Masya Allah, akan lahir seorang anak. Namanya siapa? Ibrahim. Ini jadi ibu-ibu yang baik-baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang subur. Mana contoh tanah yang subur? Nih, nanti saya tunduk ke tanca, ibu tersinggung. Mana tanah yang subur? Nih, tanah yang subur keluar durian, keluar palem, keluar ibu-ibu yang warna-warni. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang subur, Masya Allah. Tapi tanah yang tandus, yang dikeluarkannya adalah pohon kaktus. Bunganya nggak harum, kalau dicium hidung bengkak. Karena kena durinya. Ibu-ibu yang solihah inilah yang akan melahirkan anak-anak yang soleh. Yang keempat, Nabi Ibrahim, Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, ya, antar kalau gua masuk surga sama siapa ya? Kata Allah, kamu akan masuk surga sama tukang jual daging. Lalu kemudian
Ketika Nabi Musa mengikuti tukang jual daging ini, akhirnya sampai ke rumah, ternyata tukang jual daging itu tutup kios warung dagingnya sore. Selesai itu dia pulang ke rumah, dia potong daging. Dia ternyata chef juga. Nah, selesai dia masak sup, lalu dia suap ke mulut ibunya. Mama, makan, Ma. Selesai emaknya makan, emaknya berdoa. Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Musa. Orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena doa ibu. Doakan, jangan pernah mendoakan dia yang buruk-buruk. Karena ibu itu mulutnya luar biasa. Kelanjutannya, yang kelima, perempuan walaupun omongannya salah, dikabulkan Allah. Ada seorang laki-laki ahli ibadah namanya Juraij. Juraij kerjanya ibadah aja, ibadah non-stop, gak berhenti. Suatu ketika emaknya lewat, Juraij diam dia, karena dia mikir ibu atau Allah. Allah lebih utama, ibu pokoknya gak penting. Ya Juraij, dia diam juga. Dia panggil ketiga, ya Juraij, dia diam juga. Akhirnya emaknya gondok. Terus apa kata ibunya? Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila WTS PSK. Dari mana dia bisa ngelihat? Tapi ternyata mukjizat itu nyata, saudaraku. Apa yang terjadi? Tidak lama sesudah itu ada seorang perempuan kekenyangan. Ada perempuan amin. Lalu dia ditangkap. Siapa yang menghamili kamu, hai perempuan nakal? Dia menjawab, Juraij yang sudah melakukan ini. Akhirnya mereka datang ke tempat ibadah Juraij. Juraij, ternyata kamu pura-pura saja menjadi ahli ibadah ya. Ternyata kamu nakal. Ternyata kebaikan muslimah ini pencitraan. Akhirnya rumah ibadahnya dihancurkan rata dengan tanah dan dia akan dipancung. Kata Juraij, tunggu dulu bro. Kalian jangan pancung aku, tunggu anak itu lahir. Kita akan tanya anak itu. Dan ketika anak itu lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Ya ghulam, hai anak kecil, man abuka? Who is your father? Bapak sampean siapa? Bapakmu siapa? Lalu anak itu menjawab, apa kata anak itu? Ra'il ghanam, pengembala kambing. Maka ada anak dua yang bisa bicara ketika masih kecil. Pertama Isa alaihissalam, yang kedua anak kecil yang ditusuk oleh Juraij. Maka begitu dia dapat membuat anak kecil bicara, karena punya karomah luar biasa, mereka bersimpuh sujud memuliakan Juraij dari kalangan Bani Israel. Juraij, kami akan bangun rumahmu dari emas. Jangan. Cukup tanah liat seperti semula. Aku hanya ingin menunjukkan begitulah kabulnya doa ibu. Jangan pernah mengatakan yang buruk. Oke, kita yang ke-6. Yang ke-6 adalah ketika seorang kata Nabi, nanti kalau dia datang ke sini, minta doa sama dia karena doanya makbul. Setelah dia datang baru mereka terkejut. Ternyata dia adalah Uwais Al-Qarni yang datang dari Yaman. Selama hidup tidak pernah ketemu Nabi, matanya nggak pernah ngelihat Nabi, nggak pernah perang dengan Nabi, tapi doanya dikabulkan Allah. Kenapa? Karena dia merawat ibunya sampai mati. Nah, maka ibu kalau mau makbul doa, ibu mau makbul doa, maka rawatlah ibumu. Rawatlah ibumu. Nah, selanjutnya yang ketujuh ini adalah luar biasa. Apa dia? Asmaul Husna. Tidak ada Asmaul Husna yang diambil untuk anggota tubuh laki-laki. Biar kate kiai kagak ada tuh. Nah, bahasa Betawi juga. Bahwa anggota tubuhnya diambil dari Asmaul Husna. Tapi yang ketujuh ini ada. Siapa dia? Perempuan. Ana Rahman. Aku Rahman.
Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim diambil dari namaku. Rahim yang ada di kantong, mohon maaf, itu bukan dari bahasa Indonesia. Ini rahim, itu diambil dari Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Mirip nggak kayak Ustadz Darwin? Kalau nggak mirip, ngangguk aja untuk menyenangkan hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa maknanya? Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim di dalam. Tempat yang paling nyaman di dunia adalah Rahim. Jaga dia, karena dia akan diminta pertanggungjawaban. Dan manusia hanya ada satu Asmaul Husna, diambil dari akar katanya. Anar Rahman, aku Rahim. Syaqaqtur Rahim, Anar Rahman, aku Rahman. Syaqaqtur Rahim, waja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung tali silaturahim, maka aku sambung hubungan dengan dia. Makanya disebut dengan silaturahim. Yang keberapa? Yang kedelapan, perempuan itu menjadi masuk surga karena menutup aurat. Selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 itu adalah man tazawwaja, siapa yang menikah. Tentu laki-laki menikahi perempuan. Kalau laki-laki menikahi laki-laki namanya hombreng. Maka jagalah anak cucu. Kenapa? Laki-laki imannya setengah. Laki-laki imannya setengah. Lalu setengahnya di mana? Man tazawwaja, ketika dia menikahi ibu sekalian, barulah imannya sempurna. Yang terakhir, yang ke-10, ibu-ibu mesti siap nerima resiko. Berani hidup, berani nerima resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani nerima resiko. Resiko cantik adalah jelek. Resiko jelek mati. Perempuan itu seperti bunga. Bunga itu akan kembang. Setelah kembang harum semerbak. Setelah itu layu mati. Kata orang Melayu, perempuan yang cantik itu luar biasa. Rambutnya terurai bak mayang merekah. Mayang merekah Pak Ustaz. Mayang terurai rambutnya. Itu ada mayang palam terurai. Tapi itu yang sudah rontok. Kalau mau lihat mayang sedang terurai, indah. Alis matamu bak semut beriring. Bibirmu bak delima merekah, pipimu bak pauh dilayang, kata sastra orang Melayu. Tapi sekarang setelah 20 tahun apa yang terjadi? Alismu tak lagi seperti semut beriring, seperti PNS bubar barisan. Bibirmu tak lagi seperti delima merekah, seperti semangka hampir bosok. Maka pada saat itu suami, jangan kau beralih kepada yang lain, kaulah yang pertama dan terakhir. Kalaupun berpisah, biarlah kita berpisah karena Allah. Kalaupun kita berakhir karena nyawa putus sudah. Ngomong saya banyak yang tidak berkenan di hati para habaib, para ulama, para ibu bapak. Saya mohon maaf. Masya Allah, Habibuna Nabil. Masya Allah, barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.